Halo, saudara-saudara, tidak terasa caturwulan pertama sudah akan kita lewati ya. Triwulan sudah, caturwulan sebentar lagi, dan semester sebentar lagi udah. Saya ingatkan saja saudara, jangan sampai Merry Christmas-nya lupa diturunkan, karena kebanyakan tahun lalu punya kita pakai sampai tahun ini saking sibuknya saudara. Sebab memang waktu berjalan cepat sekali saudara ya. Betul ke tidak? Ada saudara yang merayakan Natal 2022 pakai Merry Christmas 2021 kan? Saking sibuknya lupa diturunkan. Bahkan saudara-saudara, saya berkunjung ke salah satu jemaat di pertengahan 2022 itu saudara, taplak mejanya itu masih taplak meja Natal saudara. Merry Christmas. Saya bilang luar biasa. Memang tanpa terasa kita kaget-kaget. Anak perempuan yang baru kita lahirkan, tiba-tiba orang sudah ketok pintu mau minum. Saya belum puas. Berguling-guling dengan dia sudah menjadi milik orang, gitu kan? Seperti baru kemarin saudara melamar di pengadilan, tiba-tiba sudah MPP, sudah kemarin saya kerja kok sekarang udah MPP. Memang waktu berjalan cepat sekali, makanya Paulus menasihati orang di Efesus, pergunakanlah waktu ini. Dalam bahasa Inggris disebut redeem your time. Saudara kehilangan uang tadi pagi, cari-cari sampai sore bisa ketemu. Tapi kalau kehilangan waktu tidak bisa dikembalikan lagi, ya. Jadi hargailah waktu. Kenapa? Karena waktu ini anugerah, saudara ya. Jangan habiskan waktu untuk sakit hati terlalu lama-lama. Ada orang berlomba siapa lebih lama sakit hati sampai bisa lupa. 10 tahun lalu, 10 tahun lalu dia masih ingat, saudara ya. Orang lain finish dia belum start karena kakinya masih terikat dengan 10 tahun lalu. Ya Bapak Ibu, kesempatan-kesempatan tersedia di depan. Kalau kita banyak melihat ke belakang, kita kehilangan kesempatan. Coba saudara jalan sambil noleh ke belakang. Apa yang terjadi? Nabrak tiang listrik ya, masuk got ya saudara ya. Dan semua peluang-peluang yang datang buat saudara akan terlewatkan dengan sia-sia. Lalu kata yang datang, Tuhan pun ingin menolong saudara. Saudara akan anggap itu gangguan. Minggir, saya mau lewat. Padahal Tuhan yang datang ini saudara ya. Karena kita terlalu banyak itu, aduh saya nggak nyangka dulu kalau kita nggak jadi gini dulu, kalau orang tua nggak bantu saya mungkin nggak jadi di sini. Itu kira-kira gitu ya. Kalau banyak lihat ke belakang itu tabrak got ya, masuk got ya, tabrak tiang listrik ya. Tapi hari ini mari kita pandang kepada Tuhan, karena salah satu dari nyanyian siara yang sudah kita baca tadi itu Mazmur 121, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Gunung itu sesuatu yang bisa dijamah, bisa dijangkau, bisa dipegang. Bahkan gunung yang tertinggi di dunia ini pun sudah ditaklukkan, saudara ya. Tetapi pertolongan kita datang daripada Tuhan. Memang yang siaran di kitab Mazmur itu ada 15 ya, 120 sampai 134 saudara ya. Yang tadi kita baca itu yang ke-14, nyanyian siaran yang ke-14. Di luar kitab Mazmur nggak ada nyanyian siaran. Karena ini orang-orang yang pergi beribadah ke rumah Tuhan, mereka akan naik ke 15 anak tangga, dan tiap kali mereka naik anak tangga, mereka akan baca satu nyanyian siaran. Jadi begitu anak pertama mereka akan baca nyanyian siaran 120, dikejar-kejar fitnah. Lalu yang kedua, nyanyian siaran yang kedua, ya Tuhan penjaga Israel. Lalu yang ketiga, nyanyian siaran 122, ya doa sejahtera buat Yerusalem. Lalu yang keempat, berharap kepada anugerah Tuhan, dan sampai seterusnya 134. Nah yang tadi kita baca itu 133. Itu salah satu nyanyian siaran kesukaan saya. Dan yang menulis nyanyian siaran itu ada beberapa, termasuk Salomo. Salomo itu yang tulis 127. Ya, berkat Tuhan pangkal selamat. Ya, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Dia tidak pernah sekolah di ITB jurusan insinyur, saudara ya. Dia tidak pernah belajar tentang konstruksi, tapi Tuhan bilang begini, angkat Bezalel, saya sudah bisa urapi dia pintar bikin ini, dia pintar. Semua bahan-bahan disiapkan di luar, jadi waktu bangun baju Salomo itu gak ada bunyi martelu, gak ada bunyi hammer, semua udah disiapkan di luar, tinggal disusun-susun. Lalu dia berkata begini, kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah usaha orang membangun. Itu Salomo yang tulis, judulnya berkat Tuhan pangkal selamat. Saya ingin mengingatkan saudara, pastikan yang di dompet kita, yang di rekening kita adalah berkat Tuhan. Ujungnya selamat, saudara ya. Karena ada banyak berkat yang bukan dari Tuhan, ujungnya juga celaka, saudara. Saya ingat dulu belum banyak uang, pulang tepat waktu, nggak pernah lembur. Begitu uang sudah banyak, pulang salah rumah, saudara ya. Orang berumah dia masuk, saudara ya. Nah itu bukan juga berkat Tuhan, saudara ya. Lalu 128 itu ya, berkat
atas rumah tangga. Ya, orang laki-laki yang takut akan Tuhan, istrinya seperti pohon anggur, bukan pohon asam Jawa, saudara. Makanya sudah hari nanti saya akan bicara sedikit, kalau Tuhan kehendaki saya bicara tentang Yohanes pasal 2. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Saya berulang kali pergi ke Israel, sudah bisa lihat pohon zaitun ini pohon yang paling tahan dalam segala cuaca. Ya, bahkan di daerah Galilea itu ada satu gereja namanya gereja berlipat gandaan. Ya, itu namanya Tabga. Nah, di Tabga itu ada satu gereja di mana di dalamnya itu ada lukisan-lukisan yang menunjukkan Tuhan melipat gandakan 2 ekor ikan 5 roti. Lalu di depannya itu ada kolam, di tengah kolam itu ada pohon zaitun, lalu ada ikan mas di kolam itu, saudara ya. Nah, satu waktu ada orang Yahudi Ortodoks yang nggak tahu senang, orang-orang dari luar yang dianggap ini bukan orang-orang kafir yang datang ke sini, dia bakar gereja itu dengan cara yang sederhana, yang halus. Jadi pohon zaitun itu disiram bensin, lalu dibakar pohon zaitun itu, dan gereja bagian depan itu terbakar. Waktu saya lihat itu, saya bilang, mati nih pohon ini, pasti mati. Sudah tahu tahun depan saya datang, pohon itu hidup lagi. Kalau sudah pergi ke Taman Getsemani, sudah akan lihat tunggul yang usianya 2000 tahun. Carang-carangnya masih ada. Bekas bakar, dipotong selama, tunggulnya masih dalam tanah. Tunasnya masih akan keluar. Begitulah anak-anak kita. Mereka ditaruh di tempat sulit. Saya pernah punya anak, beberapa waktu dia kerja di Aceh, Pak. Lalu saya tanya, kamu pada di mana? Saya bilang tidak ada. Terus gimana cara kamu bangun rumah kamu? Ya saya nyanyi sendiri, saya khotbah sendiri. Nah, sudah bisa anak kita seperti itu respon saya itu. Dalam keadaan sulit pun mereka tetap akan bertugas. Jadi tidak usah takut kau anak di Jogja sekolah, aduh narkoba apa? Tidak usah takut. Kalau kita takut akan Tuhan, anak-anak tetap akan keluar dari Tuhan. Itu pohon zaitun itu pohon yang paling bermanfaat untuk seluruh kehidupan sehari-hari. Untuk minyak di rumah Tuhan, untuk pengharapan, untuk minyak makan, minyak masak, untuk minyak lampu, sangat berharga sekali. Itu minyak zaitun. Bahkan untuk luka, saudara ya. Nah ya, kalau bahan minyak zaitun, kalau ada tebal saya kasih ya. Kalau takut kasih cepat sekali. Ada untuk minum, untuk itu perasaan pertama, ada perasaan kedua, untuk sabun dan sebagainya, sudah sangat bermanfaat ini minyak ini. Nah, sudah tahu anak-anak kita juga akan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Aduh, koko anak itu, saya senang sekali dia datang di sini. Saya senang sekali ketemu dengan anak. Itu anak-anak kita akan jadi seperti itu. Lalu ketika kita umur panjang, karena dia, engkau akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Berarti kita masih bisa lihat cucu. Kalau kita masih lihat cucu, berarti umur panjang. Karena ada banyak cucu yang lihat opungnya di foto. Mama, opung mana itu di foto. Saudara lihat asli, saudara. Hari ini saya mau kasih tahu, cucu saudara masih lihat asli opungnya, ya. Cucu saudara masih lihat asli neneknya. Cucu saudara masih lihat asli opanya, saudara. Karena Tuhan berjanji, engkau akan melihat anak-anak dari anak-anak. Lalu di situ ada berkat yang luar biasa. Karena Tuhan berkata engkau dari Sion keluarga, Yerusalem kota, damai sejahtera Israel bangsa. Jadi kalau keluarga berkata kota aman, dan kalau kota aman, bangsa kita juga. So bisa lihat itu ada urutan yang luar biasa dalam Mazmur 128 ya. Sion, Yerusalem, Israel. Makanya orang-orang yang bikin masalah di kantor tuh periksa, itu dikeluarkan ada masalah pasti, saudara ya. Pasti itu dari rumah pasti ada masalah. Jadi pokoknya apa kok? Kolega itu pasti, saudara. Itu tidak ada penghargaan di rumah. Mari kita saling menghargai, saudara. Karena setahu saya baca firman Tuhan, saudara ya, Sulaiman dan suami itu menghargai hal-hal sederhana. Saudara, saya belum pernah dengar di Jayapura ini ada suami yang puji istri punya gigi, belum pernah. Tapi dia kita pada gigimu bagaikan kawanan domba gilir, saudara ya. Wah, mana ada sini? Kok gigi terlalu laku sekali. Kawanan domba gilir itu nanti di gigi buku susu hancur, belum ada behel kawan itu, saudara. Iya toh. Ada di sini suami yang pernah puji, mah kok gigi belum ada, saudara. Tapi yang kita ada hal-hal sepele. Nah, saya tidak sempurna dalam hal ini, tapi saya belajar. Nah, satu waktu saya mau pergi satu waktu istri saya itu putih, sudah orangnya putih. Jadi orang putih itu punya kelebihan pakai warna apa saja masuk. Saya ini hitam, kalau pakai warna kuning kayak dodol di Manado, sudah ya. Karena dodol mungkin pakai kainnya daun woka itu yang kuning itu, sudah ya. Betul. Yang pernah pergi ke Manado pasti tahu di pinggir jalan mau naik ke pohon itu banyak dodol yang di kantong itu, saudara ya. Jadi satu waktu sudah dia pakai satu warna yang saya lihat soft, enak sekali. Itu saya bilang begini, kamu kalau pakai ini, bagus sekali.
Biasanya suami kalau puji istri ada maunya kan saudara ya. Tapi saya itu tulus, saya berkata dari hati yang tulus, saya bilang, saudara tahu saya tidak menyangka besoknya mujizat terjadi. Apa mujizatnya? Semua baju yang lain dia packing, yang satu ini cuci pakai. Bukan saya tidak bermaksud mau hebat beli baju, tidak saudara, tapi saya tampaknya luar biasa. Amin. Jadi saudara saling puji lah. Yesus itu paling senang berikan apresiasi. Waktu diutus 70 murid pergi magang, sudah 22 orang. Berapa waktu kemudian mereka bawa pulang hasil. Oh Tuhan, di Adipura orang mati bangkit. Tuhan, disentani orang lumpuh berjalan. Tuhan, di Entrop orang buta melihat. Yes! Tuhan bilang, yes! Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Lalu dia arahkan. Tapi kalau kamu mau bersuka, jangan bersuka karena hal itu. Bersukalah karena namamu tertulis dalam buku kehidupan. Ya, kayak dulu orang sudah capek-capek magang, baru datang ini, kok terlaku kasar kalau saya pernah punya office boy sudah. Waktu itu saya mau bareng-bareng pergi ke Israel. Lalu ada paspor, sudah paspor yang saya mau fotokopi, saya datang fotokopi siapa? 5 menit dia balik. Saya bilang thank you ya. Begitu saya periksa, kulit paspor yang difotokopi. Oh Tuhan, terima kasih. Lalu saya bilang terima kasih. Tapi yang saya minta yang ada gambar foto ini. Saudara, 3 menit dia balik. Mau orang tua, mau anak, mau pembantu, mau bos, mau orang kaya, mau orang miskin, mau merdeka, mau hamba, semua punya kebutuhan dasar yang sama, yaitu penghargaan. Dan itu yang Tuhan lakukan. Makanya setiap kali Tuhan, ya Salomo itu mengenai Tuhan, cantikku jelitaku, ya kan? Tuhan berkata cantik kita tuh belum ada apa-apa yang kita buat, karena memang kita dijadikan segambar dengan Tuhan. Ya, baiklah kita jatuh ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gambar itu disebut image, rupa itu likeness. Nah, likeness terjemahan letter like atau harafiah itu to operate like us, beroperasi seperti kita, seperti Tuhan. Jadi seperti Tuhan berpikir, begitulah Adam berpikir. Ya, seperti Tuhan berbicara, begitulah Adam berbicara. Dan gambar ini sementara dikembalikan lewat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita sementara dikembalikan pada gambar semula, yaitu gambarnya Tuhan. Makanya saya sementara berhadapan dengan gambar Tuhan yang ada di ruangan. Bisa bilang amin? Amin. Jangan bilang kok anak terlaku, oh papa, majelis, opa penginjil, berukah kurang ajar. Itu bukan label yang perlu kita berikan. Nah, kamu diberkati Tuhan. Sudah tahu? Biasanya ini saya nggak tahu ini sudah hotbay saudara. Nanti sudah tinggal konfirmasi dari ayat ya. Saudara, biasanya kalau ada tamu datang ke rumah, kesempatan anak-anak kita yang selalu terkungkung, terintimidasi, dia bikin gaya, betul ya? Karena ada tamu, tahu saudara, dia bilang kesempatan ini. Lalu orang tua biasa langsung proklamirkan, anak saya ini memang nakal, Pak. Saudara tidak sadar, saudara sementara memberikan label buat anak itu yang akan menentukan nasibnya di depannya. Akan sangat berbeda kalau saudara berkata begini, anak bapak, anak yang manis, masih lompat sini. Anak bapak, anak yang beda. Sudah tahu, waktu engkau berkata seperti itu selaras dengan firman Tuhan. Kan kita doa Bapak kami kan, semua tahu Matius pasal 6. Orang Betawi berdoa, babi gue dalam surga, nggak apa-apa sama ya. Bapak kami dalam surga, kencang, dimuliakan namamu, masih mantap. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti itu. Nah di sini saya berhenti saja. Kalau sudah berkata jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, artinya kita yang menyesuaikan diri dengan surga, bukan surga yang menyesuaikan diri dengan kita. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di, berarti bumi ini yang menyesuaikan dengan surga. Tapi kebanyakan kita bikin rule sendiri, peraturan sendiri. Kita bilang kita anak Tuhan, tapi kita punya undang-undang sendiri. Tidak pakai undang-undang surga,
kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita yang harus menyesuaikan diri dengan surga, bukan surga yang menyesuaikan diri dengan kita. Lalu berikanlah kami pada hari ini agak kencang saudara. Kalau Jakarta makanan kami sepanjang minggu ini, saya bilang itu doa bapak kamu, bukan doa bapak kami saudara ya. Kesusahan sehari cukuplah sehat. Kenapa orang stres? Karena kesusahan minggu depan udah ditimbangkan hari ini. Kesusahan bulan depan udah ditimbangkan hari ini. Stres. Amin. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Besok nanti kita lanjutkan lagi ya. Masih kita kepada hidup indah. Firman Tuhan itu hebat saudara ya. Hebat. Kalau saudara kata, aduh hidup ini penuh dengan istirahat, hidup ini penuh dengan sukacita. Jadi nggak usah ambil makanya saya sering khotbah di gereja di mana-mana saya bilang ada dua hal yang bikin jantung kita berdegup kencang. Yang pertama jatuh cinta. Betul tidak? Kalau sudah jatuh cinta itu dari was langsung metal. Yang kedua jatuh tempo. Sama-sama kencang sudah ya. Cuma satu endorfin keluar, yang satu penyakit keluar sudah. Nah, saudara-saudara, baik kita doa sampai dimakan itu mantap. Lalu begitu ampunilah kami. Ini kita kadas di sini. Ampunilah kami seperti kami mengampuni. Terpisah dia terlalu. Apalagi dia. Jangan lanjut dulu kau berdua kalau kau belum bisa ampuni orang-orang ini. Kita cepat sekali. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Tunggu dulu. Kau pikir gampang kan? Nah, saudara-saudara, Petrus ini datang nanya sama Tuhan. Tapi dia nanya, dia jawab. Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni? 7 kali kah? Nah, orang kalau nanya, kan tunggu jawaban. Bener gak? Tapi kalau orang nanya terus jawab sendiri, berarti dia ingin proposalnya, pendapatnya, idenya disetujui. Dan dia berharap Tuhan akan mengangkat 2 jempol dengan status yang baru. Petrus dari 12 murid kok paling rohani. Karena tidak ada orang pakai angka 7 untuk menghukum orang, benar. Di Jayapura di seluruhnya sama. Papa hitung sampai 3, nggak ada papa hitung sampai 7. Tidak ada. Ya toh? Di kantor SP1, SP2, SP3, SP7 hanya ada di Arso, saudara. Dan Tuhan berharap Tuhan akan angkat 2 jempol. Manusia paling rohani di muka bumi yang pernah saya ketemu, kamulah orangnya. Tapi Tuhan jawab, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali, bukan 70 kali 7 sama dengan. Saudara yang pernah belajar matematika pasti tahu kalimat matematika. Kalimat matematika itu sebuah kalimat yang dituangkan dalam bentuk angka. 70 kali 7 kali. Coba saudara buat dalam bentuk angka. 70 X 7 X kali. Bukan sama dengan. Karena Tuhan tidak bilang kamu harus menggabungin 70 kali 7 sama dengan berapa, Petrus? Tapi 70 kali 7 endingnya ekornya itu kali. Artinya unlimited. Kalau Tuhan suruh kita lakukan, berarti dia terlebih dahulu melakukannya. Dan dia sudah melakukannya. Darahnya yang dicurahkan itu adalah pengampunan yang luar biasa. Bayangkan waktu berdoa di Taman Getsemani, sudah tahu cerita ini masih panas, ini kan hot-hot, ini masih panas kan, baru minggu lalu ini, gitu. Tertidurlah mereka, saudara ya. Untuk orang-orang seperti itu, Tuhan mencurahkan darah. Untuk manusia-manusia kabur ini, makanya saya mau berkata buat saudara, bertahanlah dan berjagalah 1 jam saja. Karena pendeta mau berkhotbah lama-lama, saudara ya. Sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja, gitu ya. Nah, anak ketika kita ucapkan, nah kamu anak yang mana? Sudah tahu, setiap ucapan adalah benih yang ditaburkan. Makin sering kita tabur, makin besar kemungkinan
Makanya saya ingat dulu Pak Kus punya lagu tuh Nusantara berapa itu ya, bukan lautan yang kolam susu. Mana ada bangsa di Indonesia yang kayak kita, habis cuci piring lempar air cuci piring, rica, tomat, bertumbuh di bumi lebar. Ini bangsa kita nih, tongkat dan batu jadi tanaman saudara ya. Bangsa paling diberkati saudara. Itu hampir semua kita punya tanaman-tanaman di kampung itu tidak pernah ditanam, cuma karena habis ulek rica, cuci dia punya ulekan, lempar di air, dia bilang, cabai sudah tumbuh, tomat sudah tumbuh. Saudara-saudara, nah makin sering kita lempar cabai, makin besar kemungkinan tumbuh cabai, bukan jagung. Makin banyak sudah ucapkan berkat, lebih banyak tumbuh berkat daripada masalah. Nah, apa yang terjadi? Ketika anak diberkati, kamu anak manis, kamu anak diberkati. Satu waktu dia bergaul dengan teman-temannya di sebuah gang, ada tetangga punya mangga berbuah. Malam kita hajar, sampai ikut. Banci kok. Kenapa? Perkataan-perkataan yang diucapkan oleh orang tua mulai tumbuh. Sebab dia ingat tiap hari ayahnya berkata, kamu anak manis, kamu anak diberkati. Sorry, saya ikut. Sebab perkataan itu mulai tumbuh. Tapi kalau anak terlapor dan kurang ajar, dia jadi kepala geng. Sembuh! Kenapa? Karena tiap hari dia udah mendengar orang tuanya berkata, anak terlapor. Sudah pernah dibuat survei dengan para PSK. Ternyata mereka telah mengalami pelecehan, bukan pelecehan seksual, pelecehan kata-kata. Oh anak laku, baju-baju kayak orang murah. Begitu besar dia bilang, Bang Murah jodohnya. Karena tiap hari bilang murahan. Hati-hati dengan taburan yang kau ucapkan. Coba saudara pulang rumah, di rumah lagi stres, ikan mahal, cabai mahal, tiba-tiba saudara salam damai sejahtera. Itu dong lupa semua kalau ikan mahal, dong lupa semua. Tapi saudara-saudara biar di rumah kamu kalau kau pulang saudara terus ini manusia di mana semuanya anjing tapi Tuhan mana orang-orang di sini. Saudara udah bilang Tuhan biar dia jangan pulang-pulang. Saya tanya, kalau kau pulang rumah dong di rumah bersukacita atau di rumah terhukum? Aduh, udah sebulan. Saudara boleh buat orang jadi terdakwa di ruangan ini, tapi jangan buat sisi ruang jadi terdakwa. Ketika kau pulang, aduh, jadi terdakwa sudah ini salah semua, salah. Jangan buat penghuni rumah menjadi terdakwa cuma gara-gara kau hakim di sini. Mohon maaf, tapi saya hamba Tuhan dan tidak ada maaf. Amin. Aduh, ini yang saya siapkan Pak Maman jadi miring semuanya. Karena Tuhan yang paling tahu kebutuhan kita, kan? Jadi ketika Sion nyaman Yerusalem itu bisa bicara kantor, instansi, kota, mantap. Coba lihat orang kalau mantap di rumah, begitu orang nyalip di jalan orang aneh, kan terganggu. Kau pikir coba kau bisa, dua-dua tabrak tiang listrik bertemu di surga. Kau tabrak di itu. Makanya sudah Pak, saya minta maaf ini. Saya kadang-kadang berkhotbah begini Pak. Tidak semua orang mati dipanggil Tuhan. Ada yang Tuhan belum panggil dia sudah datang. Coba kalau dia minum cap tikus sampai paru-paru hangus sudah ya, terus mati. Jangan khotbah saudara, jangan sedih. Tuhan sepanggil dia, Tuhan di surga bilang, kau jangan khotbah sembarang, saya terpanggil dia yang datang. Tuhan sampai di surga dua kaget, saya belum panggil kau sudah datang. Bilang di sebelah jam bikin kaget Tuhan di surga. Oke, ini intermezzo saudara ya. Tapi benar, hargailah hidup ini karena hidupnya. Jangankan bilang lagu rohani, dia masif saja, ya toh. Tulis lagu ini, hidup ini adalah anugerah. Ya. Oh saudara-saudara dalam Tuhan, banyak hal yang menjadi tools untuk kita bisa hidup berkemenangan. Sudah tahu, puji-pujian itu sebetulnya firman Tuhan yang dilakukan. Karena firman Tuhan di pasal Not, jadilah lagu puji-pujian. Dan waktu saudara memang ada sedikit kesalahan yang dibuat oleh kesalahannya itu kecil tapi akibatnya permanen Pak. Yaitu WL atau minggu pujian atau liturgos suka bilang begini, tibalah saatnya kita akan masuk pada saat yang paling
Itu mendengarkan firman Tuhan. Cuma bilang, oh kalau begitu puji-pujian tidak terlalu penting ya. Nah makanya orang mau pergi ibadah dan suka jawab, masih puji-pujian, masih dikit lagi. Nanti saat yang penting buat saya masuk. Karena salah dari mimbar ini sudah. Padahal dari foto puji-pujian itu semua penting. Sebab semua ayat firman Tuhan. Kalau Bapak suruh menyanyikan semua lagu, dan ketika saudara menyanyi, saudara sementara berkhotbah buat diri saudara lewat lagu yang sudah dinyanyikan. Lalu begitu pendeta begini berkhotbah, tambah lagi double porsi. Habis khotbah, menyanyi lagi, kekuatan lagi datang saudara. Ulang terima berkat sukacita. Saya berikan contoh lah, supaya jangan bingung ya. Saya juga jangan bingung-bingung. Saya berikan contoh ya. Ketika Tuhan memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim pergi ke tempat yang Tuhan tunjukkan, tidak tahu seperti apa di sana. Kalau saya jadi Abraham, saya bilang, Tuhan kisi-kisi ada mall kan tidak di sana, kira-kira gitu ya. Tapi tidak tahu, lahir lagu C. Tersenyum hati masih jauh, ku dibimbing. Nah, sampai situ Tuhan panggil pergi ke tempat yang karena Tuhan bilang begini, Abraham, keluar dari tempatmu pergi ke tempat yang aku suruh kau pergi. Dan Tuhan tidak kasih tahu. Kenapa? Zaman Abraham, Israel itu cuma 30% hijau, 70% padang gurun. Makanya dia tinggal di padang gurun Negev. Sementara Ur Kasdim itu, sungai Efrat dan Tigris itu kelilingi kota itu. Dan kalau Tuhan bilang kau pergi ke sini, semua teman, sahabat, orang tua, bahkan Abraham sendiri pun akan mikir 2 kali. Loh, ini tempat yang bagus kok. Kenapa pergi ke tempat yang berlaku itu? Ya, makanya Tuhan pergi. Tuhan tidak sementara menjebak Abraham. Semua rencana dan rancangan yang Tuhan buat kita umat Tuhan itu berangkat dari kasih, bukan berangkat dari marah. Bukan dari kasih. Makanya tidak ada rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan damai sejahtera, hari esok yang penuh harapan, karena berangkat dari kasih. Ini saudara dan saya jamu. Biasanya saya kalau khotbah jamu rusak, hampir selesai. Ya, puji Tuhan. Nanti saya serahkan ke ibu yang pimpin tadi kan? Ya, ibu yang pimpin tadi. Dan saya serahkan untuk langsung. Kita langsung terima kasih. Nah, lahir lagu tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh. Kemudian Mazmur 139 doa di hadapan Allah yang Maha Tahu, minta nada A. Kemana aku bisa menjauhi rohmu yang kuat? Jika aku naik ke langit, aku ada di sana. Lahirlah lagu di gunung dan di lembah, kemana jalan. Terakhir di mana-mana juga Tuhanku ada. Hari Sabtu libur kau pergi ke Koya, tetangga-tetangga punya rumah kosong, dia pisang raja semulai kuning, lalu kau bilang puji Tuhan ini berkat, ini pas saya lagi perlu ini saudara. Ya, kerusuhan. Kita berdoa karena doa bisa membuat segala sesuatu menjadi luar biasa. Amin. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Dan saya percaya akibat kita berdoa ini, akibat kita beribadah, Tuhan menahan, tidak akan terjadi hal yang lebih. Kenapa? Nasib kota ditentukan oleh orang percaya. Asal ada 10 orang, saya tidak akan musnahkan kota ini. Itu kejadian 18, saudara ya. Jadi masalah-masalah itu mungkin saya wahyuan muncul semua, saudara ya. Firman Tuhan keluar semua. Oke, puji Tuhan. Mari kita lihat apa yang sudah saya sampaikan. Menyanyilah kalau ada susah. Ucapkan firman Tuhan bila perlu di mobil itu, putar lagu Al-Quran. Jangan bilang sakitnya di sini tambah sakit. Betul tambah sakit. Ya,
Ganti nada sambung yang salah-salah itu, supaya orang yang dengar kau putar dering telepon, kalau dia mau mati dia hidup lagi. Tapi jangan sampai dia masih bisa hidup, dikirim kau pun nada sambung jadi mati saudara ya. Ya, janjimu seperti, aduh saudara, orang jadi kuat kembali. Amin. Dia akan bilang ini, saya telepon kau jangan dulu angkat deh, karena kau pernah sambung bikin saya jadi. Itu baru nada sambung beda mati saja, belum ketemu suara asli, jauh lebih berkuasa. Siapkan persembahan, kita akan memberi, setelah itu kita akan mengakhiri ibadah ini. Yang bertugas menjalankan silakan menjalankan, dan kita akan mengakhiri dengan menyanyikan pujian yang sudah. Bagi Yesus diserahkan hidupku seluruhnya. Saya. menabur kekuatan, menuai kesehatan. Tuhan berikan kami terus semangat untuk melayani, karena jeripaya kami dalam Tuhan tidak sia-sia. Tuhan berkati instansi, institusi ini, berdoa buat ketua, wakil ketua, para hakim, panitera, sekretaris, seluruh pegawai. Tuhan berikan takut akan Tuhan, sehingga kami boleh melayani Tuhan lewat pekerjaan dan tugas yang dipercayakan bagi kami. Berkati buat teman-teman yang sakit, sembuhkan di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus kami sudah disembuhkan. Khusus buat Pak Freddy Pandalingan, Tuhan berkati dalam masa pemulihan, kembalikan kekuatan yang luar biasa. Kami berdoa buat orang-orang yang tidak hadir, kami tidak tahu pergumulan mereka, tapi Tuhan tahu, Tuhan jawab. Berkati persekutuan ibadah ini, dan semua kami yang hadir diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Arahkan hatimu dan bawa berkat Tuhan. Kasih dari Bapa yang melampaui segala akal. Jaga hatimu, tidak ada yang minum, tidaklah valium, dan obat penenang, karena Tuhan berikan lebih hebat dari semuanya itu. Anugerah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kekuatan yang diberikan dari surga, sehingga engkau lebih memilih bersyukur, engkau lebih memilih percaya, engkau lebih sabar, engkau kaget, engkau tidak gampang tersinggung lagi, karena Tuhan kasih kekuatan dan persekutuan, penghiburan, tuntunan dan air Roh Kudus menjadi bagianmu. Hari ini, besok, sampai selama-lamanya, Tuhan menyebut kita di awan-awan yang bernai. Kami terima berkat-berkat ini dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur.